tadi perjuangannya ngeri Pak. Jangan pulang ke sana. Terus ngelem gini-gini Pak. Waduh, saya berhenti dulu. Berhenti tak tenang. Pelan-pelan berhenti dengan pelan-pelan Pak. Aku udah bisa pikirannya saya itu maju mundur. Iya Pak. Maju mundur. Bingung saya strategi yang ada. Gimana Pak? Teman-teman peduli sama, perjuangan Mas Bowo dari peduli sama cukup dramatis. Seperti tayangan video yang lalu, Mas Bowo ketemu Pak Jainuri di lokasi, yaitu di daerah Kerapia. Nah, singkat cerita, setelah Pak Jainuri tak bawa ke rumah dulu, masalahnya Mas Bowo waktu itu kan pakai motor. Kondisi hujan, Semarang Pati jauh, itu Mas Bowo tetap pakai mobil. Kalau pakai motor nggak berat sekali. Padahal Pak Jainuri itu kepinginnya pakai motor. Nah, singkat cerita, itu pas sampai rumah itu beliau itu nggak mau diajak masuk, rencana mau tak mandikan apa mandi sendiri, nggak mau, akhirnya malah pergi lari. Lah itu seperti di video itu kan kelihatan, itu lari sambil siksak ya, sambil siksak. Terus di dekat Mas Bowo itu juga masalahnya apa ya? Ada halte bis Trans. Itu di situ dia rencana juga mau naik bis Trans, tapi nggak boleh sama orang bis Trans, itu nggak boleh. Akhirnya intinya itu sulit. Intinya itu marah-marah, nggak mau. Inginnya pergi datang lagi, muter-muter. Akhirnya Mas Bowo berusaha menghubungi sama saudarane yang di Purwodadi itu, Pak Hamzah, itu leknya. Sama leknya ya, kalau video ini tak kasih ke dia kan, tak lihat ke itu, bilangnya iya. Tapi setelah itu juga marah lagi. Akhirnya Mas Bowo bisa berhubungan sama kepala desa nih Grogolan, Pak Yugo. Nah itu baru sama Pak Yugo, Pak Lurah atau petinggi Grogolan Dukusti. Itu baru manut sama Pak Yugo, baru manut. Singkat cerita, akhirnya mau tak ajak masuk mobil. Padahal waktu itu Mas Bowo nggak sempat masuk rumah, nggak sempat istirahat atau makan. Sebenarnya udah tak siapin makan bersama sama Pak Jainuri. Tapi ya wis hujan-hujanan, langsung bicaranya langsung ke Pati lah. Pumpung dia beliau mau, Pak Jainuri mau. Itu nah ini kita mau berangkat ke Kudus nganter Pak Jainuri ya. Pulang Pak ya Jainuri. Pak? Ya. Selamat, hati-hati. Iya. Jalan. Oke. Jempol Ya. Pak Jainuri. Jempol. Oke. Tuh setelah itu udah loh. Di perjalanan itu belum paling berapa ya, baru 10 menit itu di lampu merah
dia berulah suruh berhenti. Akhirnya karena marah-marah, takut Pak Mas Bowo berhenti, ngubungi Pak Yogo lagi. Itu sebenarnya perjalanannya itu berat. Ngubungi Pak Yogo baru dia itu patuh sama Pak Yogo manut sama Mas Bowo, mau diem. Terus Mas Bowo perjalanan lagi melanjutkan ke Pati. Nah itu lucu lagi, kondisi tegang di Demak, di Jalan Lingkar Demak. Setelah keluar dari Jalan Lingkar, berulah lagi, marah-marah, suruh berhenti, katanya suruh balik. Akhirnya Mas Bowo ngebel menghubungi kepala desa petinggine Pak Yogo. Terima kasih loh Pak Yogo. Kalau nggak ada sampean, waduh ngeri. Sama Pak Yogo, sama sampean itu Pak Yanuri itu takutnya sama petinggine, hebat. Nah itu setelah itu waduh kondisi masih tegang. Saya ada nih diem, Mas Bowo itu kalau di mobil diem, makanya kalau dijawab nanti tambah marah. Itu ya bicaranya langsung ke Kudus, sambil di perjalanan itu ya berulah, tapi kita sambil menghubungi Pak Yogo. Baru dia itu mau nurut sama Mas Bowo. Waduh. Maju mungkin om. Ayo balik. Ayo balik. Ayo makan ini terus. Nggak kelihatan. Ya, biar lah. Betul. Kita ngomong kok. Sampai nomor 3. Baru ke Lingkar Demak. Dari ngarep ki wis Kudus. Oh, itu loh, selama Depan Kudus. Ngarep ini ki wis Kudus. Ada Sukun. Nanti ada jembatan Sukun. Godong Sukun. orang iso. Wis terminal Takok wong. takon wong sik ngono. Takon wong berarti maju Pak. Maju situ ana wong kuwi. Sik nek ora percaya. Betul gue. Itu bayang lo kok. Itu loh Pak, maju dikit loh. Dibela. Oh ya. Teman-teman peduli sama, karena kondisi nggak memungkinkan, beliau Pak Yanuri marah-marah terus. Akhirnya Mas Bowo sama Pak Yogo petinggi Grogolan memutuskan untuk bertemu di Kudus. Mas Bowo cuma ngantor sampai di Kudus. Akhirnya kita janjian di Kudus, ketemu di Kudus, biar Pak Yanuri diantar oleh Pak Yogo sampai ke Pati gitu. Alhamdulillah sampai Kudus. Alhamdulillah sampai Kudus. Arep ning ndi ya yo. Balik ke desa, Antar kita. ketemu Pak Indi. Oh, sampean mati. Iya. Oh, selamat datang di Kudus. Alhamdulillah. Kita pulang. Alhamdulillah paling selamat ketemu Pak Indi. Ketemu Kak Indi anu Duko Sekti. Sekti kancaku Pucak Wangi. Kanan. Heeh. Tetep ya. Kanan. Nah. Ya ini. Aja nih. Ya akhirnya
sampai juga kita di Kudus. Karo mana, Pak? Apa? Angin iki. Ayo mulai ya. Mobil taruh ndi iki? Ajeng. Ajeng, kula ngajeng lho. Ya, ini alhamdulillah kita sudah sampai Kudus. Nah ini sama sedulur-sedulurnya. Ini Bapak Kepala Desanya yang mana? Saya. Oh, Pak. Pungge, Pak. Nggih. Pak Bobo. Yogo, Pak. Oh, Pak Yogo. Nggih. Kepala Desa Grugulan. Grugulan Iya. ya. Nah, kemarin Pak Jainuri bilangnya Grogol. Grugulan, betul Grugulan. Nah, ini katanya Grogol. Pak Suwarno Oh, Pak. Oh, Pak Sarno. Relawan desa. Oh, relawan desa. Ya, sama, Pak. Ya, kemarin kan Pak, apa? Saya itu kan habis Pak. Habis nyari eksekusi. Eksekusi ketemu pedagang, terus pas pulang, kemarin udah mau pulang tuh Pak. Saya sama istri. Nah, istri itu ya, Pak itu kalau ada orang komat pamit Pak, ya saya berhenti terus tak datangi ya itu seperti itu. Pak udah ajak ngobrol, tak kasih makan mau, tak kasih minum mau, terus tak tanya-tanya gitu. Akhirnya terus itu Lejari kan jadwalnya sebenarnya banyak, stok vlog kan banyak, tapi tak cepet ke 2 hari langsung tak share, langsung tak YouTube langsung. Memang ini sudah kayaknya 4 hari. Udah 2 hari yang lalu loh Pak. Oh, jenengan ketemu 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Cuman dari rumah sudah 4 hari, Pak. Oh, 4 hari. baru. Ya. Harusan berarti. Cepatan itu ya. Berarti baru. Terus sepat bajunya Bapak. Baju gantinya Bapak. Alhamdulillah. Akhirnya zaman nyampe apa? YouTube-nya nyampe Pati sampai jenengan. Ya. Gimana Pak ceritanya, Pak? Ya ceritanya buka-buka Facebook. Oh, gitu. Ya. Terus tadi salah satu pelanggan saya suruh menghubungi yang ngupload tadi. Oh, Ya, kan ketemu nomor jenengan. Iya. Iya. Terus kebetulan Iya. Wah, itu wah perjuangannya ngeri, Pak. Saya tuh kan sebenarnya dari siang itu kan bel-belan sama Pak Hamzah. ya Pak Hamzah bel. Loh, Pak Hamzah rumahnya mana? Saya rumahnya Purwodadi. saudaranya, Pak. Saudaranya lainnya. Akhirnya yaudah Pak, ini saya cari nih. Wong kemarin bilangnya tidur di masjid. Berarti insya Allah nanti gampang ketemu. Iya, iya. Pikiran saya itu kecil Pak. Pikiran saya kalau orang masjid itu mesti gampang. Tanya dengan Amir. Setelah saya muter-muter sama istri, ini orangnya jeli. Pas muter-muter belum sampai Wali Songo Pak, Rapia Pak. Iya. Rapia setelah pom bensin Rapia itu maju dikit pom bensin itu maju dikit. Nah ini lihat tanya ini alhamdulillah baik Pak tadi Pak. Berapa seperti tadi pas malam itu baik. Setelah itu langsung tak cari ke Gojek, terus kita bawa ke rumah Pak. Ini kok anu, Pak, rupa-rupanya dia takut mau saya bawa ke kajian itu. Ya, akhirnya terus dia takut. Makanya dia dibawa. Wah, tadi perjuangannya ngeri Pak. Jangan pulang ke sana. Terus nolong gini Pak. Waduh, saya berhenti dulu. Berhenti tak tenang. Terakhir aku berhenti dengan pelan-pelan Pak. Aku udah pikirannya saya tuh maju mundur. Berat Pak. Maju mundur. Bingung saya. Saya tegang aja. Setelah itu maju lagi gitu lagi Pak. Baru itu udah masuk Demak, udah lingkaran, terus berhenti. Suruh berhenti Pak. Saya manut Pak. Kalau nggak manut bahaya. Peti nggak dia pusing, Pak. Dia. Oh enggak, saya enggak. Ya pikirannya dia gitu. Karena trauma. takut tuh kalau Trauma. dibawa ke Karena silat. Semarang, Magelang ini takut. Tapi dia sendiri malah Udah ke berkali-kali. Oh, Semarang. Magelang. Malah pergi ke Semarang ya. Ini istri saya kan orang Pati. Pati Berbong. Oh, bohong ya? Iya. Ya cara kok orang Semarang tuh masuk ke hotel terus apa sih? Oh, naik apa? Kak Januari. Ke Semarang naik apa? Kapan itu ke Semarang? Terakhir ke Kira-kira Semarang. dia kan tiap hari kan
cari saya. Lah ini kok sudah berapa hari kok nggak nyari saya, rupanya dia nggak ada di rumah. Kira-kira yang 4 hari yang lalu itu. Tapi biasanya dia nggak pernah jauh, cuma ketika di sana aja itu. Dan atau terakhir dia kan mau bawa temennya untuk pergi ke Magelang, dan saya satu kenalan ke sana. Magelang malah mas. Magelang ya. Cuman nggak jadi karena keluarganya ya sudah nggak ada yang satu nunggu di sana. Tapi sekarang sudah nggak. Ini saya bawa pulang. Tak go mulai orang Yang penting kumpul sama keluarga. Yang penting santai, ya kan? Ojo ngamuk-ngamuk. Orang malu sering kuda. Jauh adik. Siapa? Terima kasih sama Atur nama keluarga Pak. Itu aja Pak, berapa masih? Salaman dulu. Salaman dulu. Salaman terakhir, ketemu terakhir. Salaman. Saya harus mundur. Ya. Iki ambil kan lu proyek piye muncul Iya. Ya memang teman-teman kerjasama namanya ODGJ gini kadang-kadang baik, kadang-kadang ngelantur, itu biasa lah. Ya, ya gitu aja teman-teman kerjasama. Sekiranya cukup sekian dulu. Pak. Nih, Makasih saya ya, dari keluarga. ya, ya, Pak. Setelah dulu. banyak Pak. Ya kayak gitu, ya. Ya. Itu aja. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalau mau berjuang Oh siap. Dia matur suwun. Ya monggo. Iki. Selamat jalan. Selamat jalan. Teman-teman berbicara sama Mas Bowo, cukup sekian dulu. Itu Pak Januri sudah, ini posisi di Kudus depan Matahari. Tadi Pak Januri sudah dijemput sama petinggi nih atau Pak Lurahnya. Dia dijemput, masalahnya kondisinya berat sekali. Mas Bowo sampai Kudus perjuangan ini berat. Masalah sering marah kalau suruh minggir saya minggir, kalau suruh berhenti. Dia inginnya pergi. Mas Bowo tadi diem terus. Tapi kalau dia marah, Mas Bowo langsung cepet-cepet ngebel Pak Inggi atau Pak Lurahnya. Dia agak tenang kalau dibel sama Pak Lurahnya, Pak Ingginya diem. Ya udah gitu aja dulu. Sampai ketemu lagi lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai ke Kudus, sampai Matahari. Alhamdulillah aman. Akhirnya sampai ketemu kepala desa petinggi yang namanya Pak Yugo. Terima kasih Pak Yugo, Anda berjasa. Tanpa Pak Yugo udah berat rasanya. Selama perjalanan kita tanpa AC ya Pak, padahal kondisi hujan deras. Iya betul. Ini ada cerita sedikit. Kita selama perjalanan dari Semarang itu tanpa AC. Masalahnya kenapa? Kondisi hujan deras dari tadi. Sebenarnya kita semua itu kelaparan tanpa makan. Itu makanya mau berhenti, anak saya mau berhenti keluar cari makan. Sama Pak Yainuri nggak boleh. Jangan keluar. Padahal dia sendiri juga lapar. Akhirnya ya gimana lagi. Akhirnya udah gitu dia kedinginan. Sebenarnya Pak Yainuri itu kondisi di perjalanan itu kondisi ini batuk-batuk terus. Dia sebenarnya kedinginan, kelaparan. Tapi ya karena marah-marah kita juga bingung. Akhirnya berjalan terus tanpa AC. Lah itu tanpa AC kan nganune kan nggak, kacane itu kan burem ya,
Pak Yainuri ikut dia mau apa ya, ngelap-ngelap kaca itu. Tapi setelah perjalanan ya kaca terus bisa agak jelas. Yes, bicaranya lah, yang penting bisa melaku gitu. Memang dramatis sekali. Ini apa ya? Ini perjuangan peduli sama. Baru kali ini peduli sama itu nganter ODGJ. Baru pertama kali. Jadi ya antara apa ya? Antara hati itu ingin menolong, hati itu kepuasan, hati itu tegang. Campur aduk di sini. Ya syukur alhamdulillah bisa sampai Kudus, kasih kesehatan, kasih selamat, di jalan nggak ada apa-apa. Itu teman-teman peduli sama cerita yang saya utarakan. Mari kita lanjutkan video ini.